Salah satu rangkaian prosesi yang harus dilakukan dalam acara pernikahan Bugis adalah acara Mapaci. Kegiatan Mapaci ini dilakukan pada malam hari. Karena dilaksanakan pada malam hari, sehingga dinamakan Tudang Peni. Dalam acara Tudang Peni inilah diisi dengan kegiatan Mapaci. Menurut Andi Najamuddin Petaile, penyusun tata cara pernikahan adat Bugis Bone, menjelaskan, Mapaci dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan pikiran dan mental calon pengantin atau mempelai dari hal-hal yang buruk. Secara etimologi, Mapaci berasal dari kata Bugis, ma, dan paci. Ma artinya melakukan, sedangkan pacing berarti suci. Selanjutnya, kata paci dalam bahasa Indonesia adalah sejenis tumbuhan yang disebut daun pacar. Orang Bugis menyebutnya daun paci. Di kalangan masyarakat Bugis, daun pacar merupakan simbol kebersihan dan penyucian. Bahkan sejak dahulu kala, perempuan Bugis mengolah daun pacar menjadi pewarna kuku. Untuk membuat pewarna kuku dari daun pacar, sangat mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencuci bersih daun pacar. Kemudian, letakkan daun tersebut pada sebuah wadah yang sudah dipersiapkan untuk menumbuk. Mulailah menumbuk dengan menggunakan batu, dan pastikan untuk menghasilkan tumbukan yang halus. Setelah itu tambahkan dengan kapur sirih dan sedikit minyak zaitun. Setelah semua bahan sudah tertumbuk secara halus dan merata, kemudian letakkan tumbukan daun pacar tersebut pada kuku yang hendak diwarnai. Berikan pada setiap permukaan kuku secara rapi, agar lebih maksimal. Setelah semua kuku sudah diberi tumbukan daun pacar, kemudian tutuplah dengan menggunakan daun atau plastik. Ikatlah dengan menggunakan tali benang, agar tidak mudah lepas. Diamkan selama 30 menit, dan setelah itu bukalah pembungkusnya. Setelah dibuka, cuci bersih kuku menggunakan air. Dan lihat hasilnya, kuku cantikmu menjadi berwarna pink cerah dan indah. Warna pink pada kuku biasanya sukar dihilangkan, tahan lama hingga berbulan-bulan. Itulah sebabnya, daun pacar menjadi pelengkap Mapaci, yang menyimbolkan sebuah harapan. Semoga kedua mempelai kelak menyatu dan membina rumah tangga yang langgeng, sebagaimana lengketnya warna pink pada kuku. Sebelum Mapaci dimulai, setelah maghrib, calon pengantin biasanya mengikuti acara hatam Al-Quran dan barzanji. Setelah itu, barulah bersiap-siap untuk Mapaci. Biasanya, Mapaci dimulai sekitar jam 9 malam. Malam Mapaci ini merupakan acara hikmat, penuh doa dan restu dari para hadirin. Semoga doa restu para hadirin kelak dapat mengantarkan kebahagiaan mempelai dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, yaitu rumah tangga yang bahagia, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana pepatah, rumahku adalah surgaku. Sebelum Mapaci dimulai, terlebih dahulu diadakan padupa, atau penjemputan calon pengantin. Pada saat itu pembawa acara mempersilakan calon pengantin menuju pelaminan, sambil mengucapkan, Patarakai mai belo tudangen, nari patudang siapi siata tauwe, silele utu patudangen, pada tudang Mapaci sileo-leo, riwenit tudang peninna kuaritu, pacingi sia belo tudangen, ripatajang mai botinye,
naripat teru tudang rilaming lako ulaweng. Artinya, calon mempelai dipersilakan menuju pelaminan, duduk di antara pendamping, duduk berdekatan satu sama lain, duduk bersukaria di malam mapaci, pada sang raja dan ratu mempelai nan rupawan, tuntunlah sang raja dan ratu, menuju pelaminan yang bertatakan emas. Untuk meriahnya suasana, maka para pemusik atau pemain gendang mengiringi, pada saat calon pengantin berjalan menuju pelaminan. Akan tetapi pada saat protokol berbicara, utamanya ada penjelasan terkait makna mapaci, bunyi musik atau gendang tidak terlalu besar, agar para hadirin bisa mendengar penjelasan dengan baik. Untuk melaksanakan mapaci, akan melibatkan keluarga dekat, atau pini sepuh, sebanyak 9 pasang. Dalam bahasa Bugis disebut dua kasera, maksudnya 9 orang dari keluarga ayah, dan 9 dari keluarga ibu. Ke-9 pasang dari pini sepuh tersebut, diharapkan dapat menitiskan suri teladan kepada calon mempelai. Selain dua kasera, biasa juga untuk melaksanakan mapaci, dilakukan sebanyak 7 pasang, maksudnya 7 dari keluarga ayah, dan 7 dari keluarga ibu. Semua pasangan pini sepuh tersebut, nantinya diundang satu demi satu, oleh pembawa acara ke pelaminan untuk mapaci. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, mapaci melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua calon pengantin. Menghadirkan keluarga besar bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan restu dan teladan, agar mampu menjalani peran suami istri yang mendatangkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Menurut Andi Najamuddin Petaile, dahulu ritual mapaci ini hanya dilaksanakan oleh kaum bangsawan, tapi sekarang semua kalangan masyarakat Bugis bisa melakukannya. Secara simbolik, ritual ini sebenarnya adalah mengaplikasikan daun pacar pada calon pengantin, yang dilakukan pada malam hari, sebelum akad nikah dilangsungkan esok harinya. Mengapa mapaci dilaksanakan sebelum akad nikah? Ini menjadi simbol bahwa calon pengantin sudah siap secara lahir dan batin, dengan niat yang tulus suci, menjalani pernikahan. Dalam bahasa Bugis, pembersihan ini meliputi mapacing ati, atau bersih hati, mapacing nawa-nawa, atau bersih pikiran, mapacing pangkaukeng, atau bersih perbuatan, dan mapacing ateka, atau bersih itikat dan niat. Sebelum ritual mengusapkan daun paci di telapak tangan pengantin, haruslah diawali dengan maleke paci, atau prosesi pengambilan daun pacar. Prosesinya bisa dilakukan di rumah pemangku adat, atau yang lebih paham tentang ritual mapaci. Ketika pengambilan daun pacar dilakukan harus dengan memakai pakaian adat lengkap, dengan iring-iringan yang lengkap juga, yaitu pembawa tombak, pembawa tempat sirih, pembawa bosara yang isinya kue-kue dan peralatan minuman, pembawa tempat paci, pembawa alat bunyi-bunyian, seperti gendang dan gong. Setelah ritual pengambilan daun pacar, dilanjutkan dengan malam mapaci. Calon pengantin akan duduk di atas laming atau tempat pengantin, lalu satu persatu orang yang ditunjuk akan mengusap paci pada telapak tangan pengantin, seraya melantunkan doa dan harapan untuk calon pengantin. Adapun mereka yang terpilih melakukan ini adalah para sesepuh atau orang yang memiliki rumah tangga yang bahagia, sehingga dengan demikian diharapkan calon pengantin bisa meneladani serta memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Sebagai umat Islam, sebelum mapaci dimulai,
sebaiknya didahului pembacaan ayat suci Al-Quran, ataupun berzikir membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat mapaci dimulai, maka tokoh adat, atau orang yang telah diberi kepercayaan, menjelaskan makna mapaci, serta simbol-simbol yang dipergunakan dalam acara mapaci. Dalam hal ini, bisa juga pembawa acara yang memberikan penjelasan. Menurut Andi Najamuddin Petaile, ada 9 peralatan yang wajib disediakan pada ritual malam mapaci. Ke-9 alat ini memiliki makna masing-masing, yaitu: pertama, bantal, dimaknai sebagai lambang kemakmuran, karena terbuat dari kapas dan kapuk. Dalam bahasa Bugis, kapas dan kapuk dikiaskan sebagai aselewangeng, yang dikumpulkan satu persatu sebagai alas kepala. Kepala sendiri adalah bagian tubuh yang paling mulia. Kemuliaan serta kebaikan seseorang bisa terlihat dari wajahnya. Maka secara filosofi, bantal adalah lambang kehormatan, kemuliaan serta martabat calon pengantin. Kedua, 7 lembar sarung sutera. Fungsi dari sarung adalah untuk menutupi tubuh kita, agar tidak merasa malu. Dalam bahasa Bugis, sarung disebut lipa, yang juga dimaknai sebagai pelindung harga diri serta moral. Artinya, calon pengantin diharapkan selalu bisa menjaga harga dirinya. Tak hanya itu, saat menenun sarung, dibutuhkan kesabaran, ketekunan serta keterampilan. Secara filosofi sarung, khususnya untuk calon pengantin pria, untuk memilih calon pendamping hidupnya, dapat dilihat dari hasil tenunannya yang rapi serta halus. Ketiga, daun pucuk pisang. Daun pucuk pisang ini akan diletakkan di atas sarung sutera, sebab salah satu sifat dari pisang adalah tidak akan layu sebelum ada tunas baru. Selain itu, pohon pisang sendiri sangat bermanfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, meletakkan daun pucuk pisang di atas sarung sutera bermakna agar calon pengantin tidak hanya bertekun dan terampil membina rumah tangganya, tapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Daun pucuk pisang juga menyemangati calon pengantin untuk menghasilkan keturunan yang baik, serta tidak pernah putus asa untuk mewujudkan mimpi pernikahan bersama. Keempat, daun nangka. Daun nangka, atau disebut juga daun panasa, mengandung arti cita-cita yang luhur, dan tempat menaruh paci, yang dalam bahasa Bugis disebut apacingeng, mengandung arti kesatuan jiwa, atau kerukunan hidup dalam berumah tangga. Pohon dan buah nangka, jika dirawat dengan baik, maka rasa dan aromanya bisa dinikmati semua orang. Tapi sebaliknya, bila dibiarkan tidak dijaga dan tidak dirawat, maka yang didapat hanya aromanya. Tidak akan ada rasa dan selera untuk menikmatinya karena busuk di dalamnya. Kehidupan pun begitu. Apabila lingkungan tidak dijaga dan dirawat dengan akhlak dan iman, maka yang didapat hanyalah pesona tampilan luarnya saja, tapi busuk di dalamnya karena penuh dengan kebencian, kebohongan, bahkan hujatan. Kelima, daun paci, atau daun pacar. Daun ini akan ditumbuk halus, dan merupakan simbol kebersihan, serta kesucian dalam budaya Bugis. Diusapkannya daun paci pada telapak tangan calon pengantin, bermakna mendasari pernikahan dengan kesucian hati. Daun paci, atau inai, lebih dikenal dengan nama daun pacar, karena daun ini sering dijadikan sebagai pewarna kuku. Selain sebagai cat kuku, manfaat daun pacar untuk kuku adalah sebagai anti jamur. Bagi kukunya yang sering berjamur,
tinggal gunakan saja daun pacar sebagai salah satu alternatif pencegahannya. Keenam, beras melati. Beras menyimpan makna filosofi agar calon pengantin bisa berkembang baik dan mandiri dalam membangun rumah tangganya. Adapun pondasi dari rumah tangga yang baik dan mandiri adalah kedamaian, cinta kasih, dan kesejahteraan. Pada prosesi mapaci, beras akan diletakkan berdekatan dengan lilin dan daun paci, dan sesekali dihamburkan pada saat mapaci. Beras yang digoreng atau disangrai akan mekar dengan sendirinya. Dalam bahasa Bugis, disebut penoriale, artinya mekar dengan tanpa bantuan, sehingga diharapkan agar calon mempelai dapat mandiri dalam membina rumah tangga. Ketujuh, wadah atau tempat paci. Wadah ini biasanya terbuat dari logam, yang dalam bahasa Bugis disebut caparu atau bekeng, berarti perlambang dua insan yang menyatu dalam jalinan cinta yang suci. Harapannya kelak, calon pengantin bisa menjadi pasangan suami istri yang saling berkasih sayang dan seya sekata. Semoga pasangan suami istri tetap menyatu bersama mereguk nikmatnya cinta dan kasih sayang yang sudah dijalin oleh dua rumpun keluarga. Kedelapan, lilin atau taibani, yaitu simbol pemberi sinar pada setiap langkah yang akan ditempuh. Oleh sebab itu, calon pengantin hendaknya melandaskan setiap langkah serta keputusan dalam berumah tangga pada ajaran agama dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Dahulu sebelum ditemukannya lilin, digunakan madu yang berasal dari lebah untuk menjadi lilin. Madu ini sendiri dikaitkan dengan fungsinya sebagai obat dan pemberi rasa manis. Maka diharapkan, calon pengantin selalu menjalani bahteranya dengan kebersamaan dan keharmonisan. Sementara itu, lebah senantiasa hidup rukun, tenteram, damai, rajin dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Selain itu, lebah menghasilkan suatu obat yang sangat berguna bagi manusia, yaitu madu. Dalam bahasa Bugis disebut cani, yang dikaitkan dengan kata cening, yang artinya manis. Sehingga diharapkan agar calon mempelai senantiasa memiliki hati yang baik, sifat, perilaku dan tutur kata yang manis, untuk menjalin kebersamaan dan keharmonisan. Kesembilan, atau yang terakhir, adalah gula merah dan kelapa. Masyarakat Bugis kerap menikmati kelapa muda dengan gula merah. Keduanya melambangkan rasa nikmat. Artinya kedua calon pengantin hendaknya bisa saling melengkapi untuk membangun rumah tangga yang penuh keharmonisan. Selain itu, gula tak pernah memberikan kepahitan, dan kelapa tak pernah mengeluh saat diparut. Hidup dengan berpegang pada filosofi pohon kelapa dapat membantu kita menjalani kehidupan yang sejahtera, makmur, dan nyaman, mampu beradaptasi terhadap segala macam kondisi, tegar dan bersemangat menjalani hidup, juga suka membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Kehidupan seperti itu mampu mengantarkan kita menuju manusia yang indah, dan senantiasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Pada penghujung acara, pembawa acara menyampaikan dengan kata, "Hadirin yang kami hormati, demikian sekelumit makna, simbol, tafaul, atau senu-senuang, yang terkandung dalam upacara adat mapaci. Semoga doa restu para hadirin dapat mengantar pasangan suami istri dalam kehidupan yang bahagia, sejahtera, aman dan damai, dalam keluarga yang sakinah mawadah warahmah." Akhirnya pembawa acara menuturkan kata pamungkas yang berbunyi, Joko mua
menasai na kelo dewata sewai na iya madupa. Artinya, berpucuk jua harapan, kehendak Tuhan jualah yang berlaku, maka itulah yang menjadi kenyataan. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah makna simbol peralatan yang dipergunakan dalam acara mapaci. Setelah semua bini sepuh memberikan paci terhadap calon pengantin, maka selanjutnya hadirin dipersilakan menikmati sajian makanan yang telah disiapkan.